Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Hilda Justina Simanjuntak. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2 tahun 2025. Saya merupakan mahasiswa di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya NIM 952025Q68. Saya merupakan seorang guru di SMA swasta Katolik Untung Suropati Krian Sidoarjo. Terima kasih, selamat menonton. Selamat pagi. Pagi. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu Hilda. Silakan duduk, Nak. Yang bukan buku informatika dimasukkan, buku informatikanya dikeluarkan, botol-botolnya, nah jangan lupa ditaruh di bawah supaya tidak tumpah. Kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Vianeta. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami semua pada pagi hari ini untuk kembali belajar informatika. Oke, terima kasih Vianeta. Oke, sebelumnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Oh iya, yang teman barumu itu ya, Nak ya. Absen terlebih dahulu ya, Nak. Adrian Bagaskoro, Aluria, Billy, Felicia. Biar lebih semangat lagi, Bu Hilda pengen tolong bantu saya untuk memimpin teman-temannya. Kita menyanyikan Mars Markuska. Oke, silakan Nak. Yuk, bisa bangkit berdiri terlebih dahulu. Biar semangat, gak ngantuk. 1, 2, 3. Maju melangkah bersama, menggapai cita harapan mulia. Kita akan bersama-sama melakukan tes diagnostik, diikuti pakai kuisis ya. Silahkan joinkan terlebih dahulu, kodenya dilihat dulu, dicatat dulu. 566710. Oke, waktunya 30 detik, Nak. Monggo silakan dijawab. Oke, model von Neumann dan peran sistem operasi. Oke, Nak, kenapa kita belajar ini? Tujuan pembelajaran kita adalah pada hari ini adalah kalian mampu memahami apa itu model von Neumann. Jadi nanti von Neumann itu ada 4, input, proses, output, dan memori. Lalu yang terakhir adalah kalian mampu untuk membuat simulasi alur kerja model von Neumann dengan peran sistem operasi. Yang cowok-cowok tuh biasanya main Mobile Legends. Gimana? Coba salah satu cowok, bagaimana sih menurut kalian Mobile Legends itu bisa berjalan di HP-mu, Nak? Coba yang cowok. Iya, yang habis ikut lomba kemarin, ya kan? Yang katanya yang ahli-ahli teknologinya Markuska. Renhat. MVP. Mana Renhat? Oh, itu Renhat. Gimana Renhat? Bagaimana Mobile Legends bisa berjalan di HP-mu, Renhat, kira-kira? Dan itu kita butuh user buat memainkan ininya, aplikasinya juga. Dan user? Ini butuh HP-nya. HP, ya benar, HP ya kan? Kalau nggak ada HP-nya, ya mungkin kan kita bisa main. Terus apa lagi kira-kira, Nak? Ada apa lagi? Internetnya. Internet, benar. Terus? Aplikasi buat mendownload Mobile Legends-nya juga. Benar, download aplikasi Mobile Legends-nya. Sehingga bisa dapat berjalan. Ini adalah model atau arsitektur von Neumann. Sebelum kita masuk ke sini, ke SMP kemarin, kelas 9 atau mungkin kelas 7 atau kelas 8 sudah pernah belajar input, output, Nak, perangkatnya apa saja? Sudah pernah? Coba saya, Bu Hilda pengen mengulang yang di SMP kemarin. Input kemarin itu yang kalian pelajari itu apa aja? Berupa apa, Nak? Keyboard. Terus mouse. Ada apa lagi, Nak? Apa lagi? Scanner. Apakah scanner itu Scanner itu apakah input? Scanner itu mengeluarkan, berarti dia output, Nak. Ya, jangan salah ya, Nak ya. Oke, berarti sudah agak hafal mungkin dan agak lupa. Oke, model arsitektur Neumann. Nah, kenapa kok kita belajar ini? Karena
Bapak Neumann ini menemukan bahwa dalam kehidupan sehari-harinya kita atau pada sistem operasi itu pasti ada 3 hal ini. Pasti ada 3 hal yang dilakukan pada prosesnya saat menjalankannya. Ada apa aja? Ada input, ada proses, dan yang terakhir ada output. Saya next terlebih dahulu agar lebih jelasnya. Nah, von Neumann itu memiliki model yang seperti ini. Di dalamnya proses, nak, ya, dalamnya proses itu ada yang namanya 3. Ada apa? Di sini? Input. Di sini dalamnya proses. Nah, ini kan proses. Nah, ada isinya apa aja? Ada control unit, arithmetic logic unit, terus yang terakhir memory. Berarti kemarin kita baru belajar, kalau di SMP kalian belajarnya baru cuma input, proses, dan output. Nah, di proses ini kita lebih dalam lagi belajarnya. Kayak apa yang dilakukan di dalam proses sehingga sistem operasimu itu dapat berjalan. Apa yang kalian instruksikan itu dapat berjalan. Di proses itu ada control unit. Terus yang kedua ada arithmetic logic unit atau ALU, ya kan? ALU. Tadi kalau misalnya kalian di tes diagnostik ada, sudah benar atau belum jawabannya? Ada yang ALU aja. Nah, terus yang terakhir adalah memory. Oke, ada yang bisa menjelaskan mungkin alur ini bagaimana cara kerjanya, atau ada yang sudah bisa, atau mungkin sepemahaman saya seperti ini kan di dalam kehidupan sehari-harinya kita. Pernah tahu kalkulator, nak? Tahu kalkulator. Pernah pegang kalkulator? Punya kalkulator? Punya. Oke, perhatikan, nak. Ini untuk yang biasa kita sehari-hari, kehidupan sehari-hari kita. Ini di sini adalah kalkulator. Kalkulator itu adalah apa, Rek? Bendanya, alat penghitungnya. Ya, nak. Di sini kalkulator itu saat kita menekan itu termasuk apa, nak? Input. Karena kenapa? Nah, karena kita memasukkan data atau memasukkan angka. Oke, nak ya. Masuklah input. Lalu dia ke bagian proses. Oke ya. Di bagian proses, nak, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ada apa aja tadi, nak? Ada control unit, ada ALU, ada memory. Oke, setelah kita enter, kita masukkan sebuah angka, nanti angka yang kita punya tadi langsung disimpan ke memori. Nah, control unit, perhatikan ya, nak ya, control unit dia akan mengecek apa sih yang dimau oleh kita sebagai user. Dia akan mengontrol, oh tadi di inputnya itu ada angka 7 plus 5, misalnya kayak gitu. Nah, si control unit itu mengontrol bahwa apa yang kalian tekan itu sesuai. Jelas sampai sini, nak, untuk control unitnya? Jelas. Jadi control unit ini adalah fungsinya adalah melihat, mengontrol apakah sudah tepat yang dipencet itu jalannya. Ya, selanjutnya adalah ALU, karena dia singkatannya adalah apa, Rek? Arithmetic Logic Unit. Nah, di sini ALU itu fungsinya adalah mengoperasikan, menjalankan. Ya, menjalankan. Tadi si yang kontrol unit adalah mengontrol sesuai dengan inputannya. Dia memastikan bahwa oh inputannya benar. Nah, yang ALU-nya adalah memproses, menjumlahkan. Jadi 5 tambah 7 itu kerjanya si ALU. Dia mengerjakannya, menjawabnya. Sampai sini paham? Paham. Setelah itu, setelah dia sudah memproses, dia mengontrol, memproses, barulah dia masuk ke output, hasilnya berapa. Ditampilkan. Oke, anak ya. Jadi alurnya dari input kita memasukkan, kita memberikan instruksi. Nah, kontrol unitnya adalah memastikan bahwa instruksi yang kalian tekan itu benar, tepat, sesuai. Kontrol unitnya, oke anak ya. Yang kamu pencet 5, harus di mesinnya itu 5. Bukan waktu kalian pencet 5, ternyata di mesinnya itu 4. Gitu. Jadi dia mengontrol itu. Nah, setelah itu dia masuklah ke ALU.
ALU adalah setelah semua sudah sesuai instruksinya, baru dia dihitung. Enak ya. Setelah dihitung baru outputnya dikeluarkan, hasilnya berapa. Sampai di sini jelas atau paham, Nak? Perbedaan dari yang input terus ALU sama output. Perhatikan, Nak. Bu, memori mana memori? Di atas. Nak, pernah inget nggak? Atau udah lupa, saya kurang tahu, nanti kalian bagaimana? Memori itu ada yang dicadangkan, sementara, dan permanen. Ada yang inget? Ya. Kalau menurut kalian di sini, memorinya untuk kalkulator itu disimpan secara permanen atau cadangan? Cadangan. Nah ya, dia hanya menyimpan apa yang kita instruksikan saja, langsung memproses. Dia tidak menyimpan apa yang kita minta. Nah ya, beda kalau semisalnya, yuk kita contoh satu, misalnya adalah Word, atau bukan Word dah, yang karena ini adalah menghitung, berarti kalau untuk menghitung apa, Nak, aplikasinya? Excel. Ya, kita pakainya Excel, misalnya. Kalau pakai Excel berarti inputnya apa, Nak? Misalnya, Nak, inputnya Excel. Yuk, Excel, Nak. Inputnya apa? Kita ingin hitung-hitungan atau membuat tabel. Sehingga input yang kita butuhkan itu apa? Angka. Ya, kita ketikkan di keyboard. Ya, keyboard kita ketik, langsung dia akan memproses. Siapa yang memproses, Rek? Kalau misalnya kita ngetik di keyboard, yang memproses siapa kalau kita pakai PC atau komputer? Ya, CPU. CPU ada namanya apa? Dia memastikan bahwa kita mau ngetik apa, itu kontrol unitnya mengecek sesuai nggak instruksinya dari yang keyboard kita pencet dengan yang kita inginkan. Oke, Nak ya. Terus lanjut di ALU, dia akan mendeteksi apa sih yang dia mau, kalimatkah atau hasil penjumlahankah atau bagaimana. Oke, Nak ya. Terus terakhirnya adalah memori. Nah, kalau misalnya Excel, kenapa ini adalah memorinya adalah disimpan secara permanen atau cadangan menurut kalian? Karena apa? Ya, karena file Excel ini kan bisa kita simpan, tidak langsung hilang. Ya kan, Nak ya. Lain hal kalau misalnya adalah kalian mintanya adalah filenya tidak disimpan atau tidak dihapus atau tidak di-save, maka prosesnya dia tidak akan disimpan di memori lagi, tapi dihapus. Sampai sini sudah paham atau masih belum paham? Kalau saya ngeliat soalnya masih ada yang sedikit belum paham. Oke, next, supaya kalian lebih paham lagi, Nak, terkait pembelajaran ini, terkait modelnya, alurnya gimana sih? Karena harapannya saya adalah ya, karena harapannya di tujuan pembelajaran adalah kalian memahami sistem alurnya itu bagaimana sih cara kerjanya, sehingga saya minta adalah kalian setelah ini saya akan bagi kelompok berdasarkan tes diagnostik yang tadi. Silakan nanti kalian kerjakan bersama teman kelompok kalian. Nah, nanti di situ ada yang namanya instruksi. Saya kasihkan LKPD, ada instruksinya. Instruksinya adalah nanti kalian baca secara lengkapnya. Secara umumnya adalah kalian nanti ke Labcom. Ya, Nak ya. Kalian pergi ke Labcom, silakan kalian eksplor dengan teman kalian apa yang akan kalian temukan, sistem operasi yang dapat kalian jalankan, sehingga kalian tahu sistem alur untuk model von Neumann ini apa sih selain yang saya tadi jelaskan, kalkulator, Excel, bebas. Oke, Nak ya. Yang penting adalah kita paham terlebih dahulu apa sih ALU, bagaimana CU-nya, bagaimana inputnya, bagaimana outputnya. Jelas sampai sini, Nak? Jelas. Oke. Saya bacakan bentar dari hasil tes diagnostik. Silakan habis ini gabung teman-teman ya setelah semuanya sudah saya bacakan. 1 Feli, 2 Sesi, 3 Levi, 4 Ren. Itu kelompok 1. Oke, Nak ya. Kelompok 2 Karen, Malur, Billy, Kevin. Oke, silakan kalian gabung dengan teman-temannya, kelompoknya masing-masing. Monggo, Nak.
Oke, saya bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Enak. Ya. Kalian langsung mengeksplor kira-kira Chromebook itu ada apa sehingga kalian menjalankan sesuai dengan modelnya ALU. Saya bagikan terlebih dahulu Chromebook-nya. Oke, monggo dimanfaatkan, boleh sambil dieksplor, dicari agar lebih paham, mendalami. Bisa menemukannya. Sudah tahu inputnya apa sampai proses sampai output ya. Oke. Iya, beneran ya. Nah, sudah dua juga ya. Biar nanti memerankan nanti jadi inputnya. Bergerak. Kalau misalnya instruksinya salah, error kan berarti mungkin salah nggak bergerak atau nggak bisa gerak. Sampai bisa dijadikan model von Neumann. Inputnya apa sampai outputnya bagaimana. Misalnya, ya, tuh gimana? Nah, kan berarti kan kontrol unitnya sama alurnya itu memastikan bahwa kita itu saat memproses jalannya pun udah harus L gitu. Gitu. Jadi kamu dari awal dari input sampai outputnya harus dijelaskan alurnya. Mungkin lah ya. Nanti didesainkan di sini. Oke. Ada yang kesulitan? Aman. Kalian tahu apa contohnya? Tentang kita makan dia. Bagaimana kalau makan? Kalau kita makan, makan nasi. kan misalnya harus itu kita orang makan makanan. terus kita makan disimpan di dalam lambung sebagai Proses. Disimpan dalam lambung proses. Ya, jadi proses kayak sama. sama Oke, ya, lambung. sama lambung. Terus nanti dikeluarkan itu Yang kontrol unitnya sama alunya itu siapa? Katanya kan memproses nih. Ini apakah lambungnya itu sebagai kontrol sama alu atau yang kontrolnya ada sendiri, alunya ada sendiri? Nah itu juga harus dicari maksudnya. ya. Jadi nanti justru memorinya ini apa? Berarti kalau misalnya dalam Ini berarti memorinya itu lambung, terus prosesnya itu usus. disimpan jadi boleh misalnya kita makanan disimpan tenaga lemak, kalau berlebihan kan jadi lemak, semua jadi lemak. Kalau misalnya nggak jadi lemak atau kita beraktivitas berarti kan jadi energi, tenaga. Outputnya adalah kayak gitu. Kalian bisa beraktivitas. Nah nanti berarti susunannya harusnya seperti itu dari input sampai output. Nah yang proses itu kan ada 3, itu harus kamu jelaskan sehingga menjadi tadi kayak tadi alurnya jelas seperti yang fontnya itu ya nak ya. Siap, Bu. Dibedarkan. Iya. Ada yang kesulitan lah. Jaketnya. Mana tadi sudah menemukan apa teman-teman nih? Apa kira-kira contoh yang bisa kalian jadikan menggunakan model font Neumann? Sudah ketemunya apa? Boleh. Itu kayak buat Gimana kalau buatnya? itu kayak bahan-bahan gula, terus gelas, terus sendok, terus prosesnya itu kayak ini masak airnya dulu, terus habis itu masukin outputnya itu baru menjadi teh. Terus kalau misalnya di bagian ini ada memorinya nggak? Disimpan nggak? Tidak. Ya berarti kalau misalnya contohmu ini kalau tidak ada yang kita jelaskan ini sudah tepat atau belum? Nah berarti contohnya belum tepat. Gitu nah. Coba cari contoh yang lain. Nah, yang bisa disimpan, yang bisa diproses, disimpan, terus ditampilkan.
terus akhirnya tuh mau masuk ke tempat pembuatannya, terus nanti itu diproses keluar, terus nanti barangnya ini dipakai oleh customer. Oke, dalam proses itu apakah sistem yang bagian tadi ALU sama CU-nya ada yang bagian kontrol nggak, ada yang bagian memproses ya? Menyimpan itu kira-kira kalau misalnya di dalam ekspedisi ada nggak yang bagian penyimpanan? Mana Kak Rek? Kalian sebagai pengirim nih ekspedisi. Ya. Nah sebelum kasih ke customer, apakah ada yang bagian proses untuk menyimpan barang ini sebelum dikasih ke customer? Iya, pasti ada. Pasti ada. Apa biasanya kalau di drop point loh Rek? Misalnya JNE lah. Iya. Kan pasti kan di setiap kota kan ada Iya, drop pointnya atau Iya. sebelum dikirimkan ke pelanggan, sehingga ya itu prosesnya disimpan seikut di situ. Kalau misalnya, oh ini alamatnya daerah sini enggak? Kalau misalnya bukan berarti dilanjutkan lagi ke drop point yang lain, Iya. diproses lagi, dikirim lagi, gitu kan sampai ke tempatnya tujuannya atau si yang pesan, Iya, kan ya. benar. Jadi nanti di situ kalian di kanvanya dijelaskan dari input, berarti kan inputnya adalah barangnya, karena pesan barang kan sampai ke barang ini jadi sampai di pelanggan. Pelanggannya. Jadi enak ya. Iya. Baik lagi ya biar lebih jelas alurnya. Sudah ya, langsung saya pilih ya. Saya pakai spin wheel di sini. Nanti yang spin wheel di sini langsung presentasi. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, langsung bertanya ya nak ya. Biar tidak terlalu memakan waktu panjang. Yang masih belum paham, kalau sudah paham, monggo. Yang belum pahamnya yang bagian mana? Oke, kelompoknya Natalia. Oke, yuk presentasi. Dikirim ke saya nak ya. Sudah dibuat kanvanya desainnya? Sudah. Dikirim ke saya nak ya. Silakan dimulai. Nah, Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah diberikan tugas oleh Winda tadi tentang norm von Neumann, di mana kita memilih simulasi bermain game catur. Nah, game catur ini itu diawali dengan input. Input sendiri itu adalah suatu proses memasukkan data, di mana input ini akan memilih bidak. Ya, bidak itu kayak ininya, ya kayak ya itu peran-peranannya catur itu. Nah, itu akan diklik oleh mouse ini ya guys, mouse bentukannya seperti kayak gini. Nah, akan terus dilanjutkan ke memori. Ya, lalu di memori ini itu nanti action yang sudah dibuat, yaitu ke klik mouse, itu akan disimpan di memori. Nah, disimpan ini nanti digunakan untuk diolah oleh CPU. Dan CPU sendiri kan dibagi jadi control unit dan arithmetic logic unit. Jadi pada control unit ini itu dia itu memastikan bahwa action yang sudah dibuat sebelumnya itu sudah benar. Dan untuk di ALU sendiri atau arithmetic logic unit ini nanti memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan sebelumnya itu memang sesuai dengan perannya. Contohnya kalau misalkan dari kasus kita sendiri, kita memilih catur, di mana bidak yang kita klik itu memang sesuai dengan perannya, jalannya kemana, arahnya kemana, dan sebagainya macamnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya tuh ada output. Nah, di sini ada perubahan tampilan papan catur. Nah, output sendiri itu adalah gambar yang keluar di suatu monitor, di layar monitor, itu namanya output. Dan perubahan pada papan catur digital sesuai bidaknya. Begitu. Lanjut, sistem operasi.
Nah, di sini ada sistem operasi. Sistem operasi ini berfungsi untuk mengatur komunikasi atau seperti lalu lintasnya input memori CPU ini, seperti contohnya mouse, CPU, RAM, dan layar. Ya, sekian dari kami. Apa mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman? Nah, jadi saya mau nanyain, kalau misal kita nggak pakai mouse, tapi pakai trackpad, apa kira-kira itu masih bisa berjalan? Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Aku mau tanya, kayak kalian pernah nggak sih kadang kayak buka aplikasi itu tiba-tiba itu kayak keluar sendiri gitu tanpa disentuh. Kalau kayak bahasanya itu panggilannya itu force close. Itu kenapa ya kira-kira kayak bisa gitu ya? Ya, Terima kasih. sama-sama Arta. Nah, terima kasih juga sudah menanyakan hal tersebut. Nah, dari kasus yang Arta tanyakan sendiri, kenapa kok tiba-tiba dia keluar? Kemungkinan itu terjadi pada bagian memori, di mana memori sendiri ini adalah penyimpanan suatu data. Nah, kalau memorinya penuh, otomatis CPU-nya juga nggak bisa terjalankan dengan baik. Maka dari itu CPU-nya menolak. Begitu. Apakah sudah terjawabkan? Oke, terima kasih. Ya, jadi teman-teman, sistem operasi ini itu semacam otaknya dari semua ini. Kalau seandainya kata nggak ada sistem operasi, semua ini itu nggak akan bisa berjalan seperti itu. Tapi seperti input, memori, CPU, dan output itu, mereka itu saling terikat. Jadi kalau misalkan salah satu dari mereka ini itu tidak bisa, otomatis prosesnya ini juga tidak bisa jalan. Seperti itu teman-teman. Ya, apa ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Tadi mungkin kelompoknya Natali bisa bermain peran apa yang tadi yang sudah disampaikan, bisa nggak? Bisa diperankan nggak misalnya? Supaya mungkin teman-temannya lebih paham kan? Kayak inputnya gimana? Ya. Kalau memerankan gitu mungkin ini Bu. Misalkan Natalia mengeklik mouse-nya untuk menggerakkan bidaknya. Contoh-contoh ini kita bidak Ya. Terus ada user yang kayak memainkan kita untuk membuka gamenya. Ya, contohnya Vianeta usernya. Terus Vianeta ini nggak langsung bisa memainkan ke kita, tapi harus melewati pembukaan di gamenya. Nah, terus gamenya itu diproses dulu melalui memori, Bu. Ya, diproses di saya. Ya, ini dia memproses dan menyimpan. Dia menyimpan. Saya menyimpan pergerakan dari Vianeta, ngeklik mouse-nya itu tadi. Nah, nanti dari saya, dari memori yang saya simpan ini, itu Yere sebagai CPU, dia itu berperan untuk memproses dari apa yang sudah saya simpan. Yere itu berperan untuk memproses data tersebut. Tapi Yere juga dibelah menjadi dua, yaitu CPU-nya itu terbagi menjadi dua, CPU dan ALU gitu. Terus dilanjutkan dengan Larry jika si inputnya mengeklik sebuah, contohnya minion ya, minionnya itu kan bergeraknya maju doang, ya kan? Jadi semisal dia ingin menggerak ke kiri, otomatis kan nggak bisa, itu bakalan diproses di CPU-nya di bagian ALU. Gitu Bu. Nah, jadi dari semua step ini tadi, dari Vianeta ngeklik, terus Neti menunjukkan, saya menyimpan, Yere memproses, nanti sama Larry akan ditunjukkan, misalnya melalui monitor, seperti itu. Ya, itu semua bisa terjadi juga karena adanya sistem operasi. Ya. Gimana teman-temannya yang lainnya sudah paham, lebih paham lagi? Oke. Monggo ditutup. Nah, Oke, terima kasih teman-teman telah memperhatikan kami. Maaf jika ada kesalahan materi dan kekurangan materi. Sekian dan terima kasih. kasih tepuk tangan dong. Oke. Oke, karena waktunya kurang beberapa menit. Oke. Guys, tadi yang sudah disampaikan sama kelompoknya Natalia dan Lut itu apakah sudah lebih paham lagi terkait model foneumonnya? Alurnya sudah sedikit lebih paham? Oke, tadi good job untuk kelompoknya Natalia dan Ruth sudah bisa menjelaskan alurnya secara rinci.
Jadi hasil yang tadi saya lihat dari teman kalian ini, mereka sudah paham konsepnya, ya nak ya. Jadi harapannya nanti next untuk kelompok yang lain juga, selain kalian sudah bisa memilih apa itu konsep yang kalian pilih itu apa, juga harus kalian jelaskan juga dari input sampai output. Karena tadi saya saat melihat di beberapa kelompok itu masih bingung di bagian prosesnya. Karena masih ada beberapa yang tidak divisualkan, tidak ditampakkan secara visual, sehingga bingung untuk menjelaskan kalau dari awal itu bagaimana sampai akhirnya output itu bagaimana. Dan next ya. Jadi nanti minta tolong next teman-teman yang lainnya, silahkan kalian lebih dilengkapi lagi sehingga saat kalian menjelaskan nanti depan sini atau misalnya ada tugas tambahan dari saya, kalian sudah bisa menjelaskan secara runtut modelnya von Neumann. Ya. Oke. Nah. Setelah kita belajar ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Nah, monggo. Oke, Jasmine. Kalau memori atau RAM itu penting karena ternyata semua data yang kita masukkan itu disimpan sementara di sana. Terus supaya CPU bisa mengakses itu lebih cepat, gitu Bu. Oke, itu didapat teman Jasmine. Oke, terima kasih Jasmine. Ada lagi yang lainnya. Kira-kira dapat apa? Oh, Elin. Jadi kalau menurut saya setelah belajar hari ini tuh saya paham kalau ternyata komputer modern bekerja pakai pola input, proses, memori sama output. Jadi apapun aktivitasnya kayak ngetik, main game, terus browsing itu pasti pakai pola ini. Oke, 6, 4 berarti sudah paham ya Elin ya. Oke, next siapa ada lagi nggak nak? Selain Elin, Jasmine, tadi Napali sama Ruth dan teman-temannya sudah presentasi yang lainnya atau yang sudah lainnya. Renhat mungkin? Ya, coba Renhat apa Hat? Coba pakai mic aja biar kakak dengar. Gimana Renhat? Ya, menurut saya yang paling menarik itu ya ini peran sistem operasi. Ternyata waktu itu seperti mengatur lalu lintas gitu. Terus sama yang memastikan input dan mouse-nya itu apa ya, kayak bisa lah, atau keyboard bisa diproses CPU, disimpan memori, lalu ditampilkan di layar-layar gitu. Pakai output. Ya. Renhat juga sudah paham. Selanjutnya itu tidak bingung lagi bagaimana alurnya model font ini. Karena next itu masih ada model yang lainnya. Jadi enak ya. Oke, selanjutnya setelah ini nanti saya akan mengirimkan kalian soal formatif atau setelah pembelajaran kan kalian ada soalnya. Sehingga nanti silakan kalian kerjakan, nanti kumpulkannya melalui Google Classroom. Jadi enak ya. Jadi nanti ada waktunya dalam sehari, 2 hari lah saya kasih waktu batas waktu. Silakan kalian kerjakan supaya saya lebih tahu lagi pemahaman kalian sejauh mana setelah mengerjakan soal. Jadi enak ya. Jelas? Terima kasih. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, jadi sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan dapat kalian terapkan di dalam kehidupan next belajarnya. Ya, Pak ya, terima kasih. Minta tolong kita tutup dengan doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sama bagi kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membantu kami sepanjang kami belajar informatika pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat siang. Berdiri. Beri salam. Selamat siang Bu Hilda. Terima kasih Bu Hilda. Silakan duduk. Silakan lanjut istirahat. Istirahat. Minta tolong jangan lupa rambutnya disimpan lagi ya.